Kita akan lihat lagi fakta yang berikutnya, bahwa sebenarnya apa yang dirasakan Thorik itu tuh benar, bisa juga salah. Bisa juga artinya dia ini bukan jauh dari Tuhan, tapi jauh dari keluarga Gen Halilintar. Coba siapa yang tambah setuju, tulis di bawah sini. Jadi sejak sama Fuji, Thorik merasa lebih jauh dari keluarga Gen Halilintar karena, ya coba teruskan kalimat ini. Tapi kalau menurut saya, dugaan saya, keluarga Gen Halilintar nggak terlalu menyetujui hubungan Thorik dengan Fuji. Yang pertama adalah saat terus kemudian mereka menunjukkan kalau mereka pacaran. Yang mana abangnya Atta Halilintar ini nggak pernah pacaran. Ini kenal, kemudian ta'aruf dan menikah. Nah, inilah yang mungkin membuat Bu Lenggo Geni Faruk ini tidak terlalu memberikan restu kepada Fujianti Utami. Bukan karena sifat, sikap, dan sebagainya, tapi lebih karena ya pilihan Thorik untuk membuat hubungan ini jadi pacaran. Dan inilah yang membuat mungkin akhirnya dia tidak memiliki hubungan lebih dekat, dan kita tahu bahwa keluarga Gen Halilintar ini keluarga yang religius. Makanya dia merasa demikian. Jadi kalau saya katakan sebenarnya perasaan Thorik agak jauh dari Tuhan itu tidak sepenuhnya benar. Siapa yang setuju di sini? Dan apakah artinya kalau belum move on dari Fuji, Thorik ini artinya nggak sayang sama Alia? Nah, kita akan lihat apakah kalian sanggup menghadapi kenyataan ini. Sebenarnya enggak. Sayang juga sama Alia, tapi masih sayang sama Fuji. Nah, apakah masih sayangnya itu besar? Nanti kita lihat ya. Tapi kalau saya kira perasaan ini nggak hilang sepenuhnya. Jadi untuk Alia kalau nonton ramalan ini, mohon untuk difikirkan baik-baik. Sama kamu itu sayang, tapi dia pun itu juga masih ada sayang dan nggak apa-apa juga. Jadi namanya juga seseorang, rasa yang masih ada itu nggak akan hilang sepenuhnya. Dan ini sesuatu yang nggak terus akan mengganti dan membuat komitmen ini akan hilang. Sehingga kalau saya kira sayang sama Alia, tapi belum move on. Kenapa? Pertanyaan tadi. Belum move on dengan mau menjawab. Lebih lagi saat menjawab dengan harapan itu tadi, ya ini masih bucin kalau menurut saya. Coba siapa yang setuju, tulis di sini. Atau siapa yang mau langsung udahan gara-gara, ih apaan sih ini ganggu, orang udah tunangan kok dirusak-rusak. Nah seperti itu. Dan ini menunjukkan juga bahwa di masa lalu itu hal-hal ini tuh belum benar-benar selesai. Seharusnya sesuatu itu sudah selesai dan dimulai lagi dari awal. Seharusnya sudah done, semuanya udah kelar seperti itu. Tapi ternyata enggak. Masih ada mungkin hal-hal yang belum diselesaikan. Jadi ini bisa berpotensi seperti ya Letu Vardana dan Ayu Ting Ting, di mana nanti seserahnya diminta balik. Jangan-jangan ini juga yang akan terjadi, dan karena itu saya harapkan di sini ini harus bisa diselesaikan dan tidak ada cara lain yang lebih ampuh selain Thorik untuk berjumpa dengan Fuji secara langsung sebelum pernikahan nanti, untuk ya mengkonfront ketakutan yang terbesar, memastikan kalau tidak ada yang selesai, dan ya mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya. Dan semoga ini tidak akan memicu sesuatu yang akan terjadi di next time-nya. Jika ternyata hal ini tidak dilakukan, bisa dan sangat bisa akan timbul percik-percik yang akan melanjutkan sesuatu yang tak pernah usai ini tadi. Maka harus hati-hati dan harus benar-benar diperhatikan. Kalau perlu ketemu bareng Thorik, Alia, dan Fuji, dijelaskan semuanya, dan kemudian melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang dan gembira. Tapi yang terjadi memang akan semakin galau menuju ke pernikahan. Dan jika ini tidak ditangani dengan benar, sangat mungkin kegagalan ini akan juga terjadi, yang diawali dengan penundaan terlebih dahulu. Mengapa hal ini malah lebih mungkin dibandingkan abangnya? Karena Thorik ini walaupun wajahnya lebih kalem, sebenarnya hatinya ini lebih bergejolak dan bergelombang. Lebih takut saat harus memberikan sebuah kepastian. Sebagai anak laki-laki kedua tertua, ini pasti memiliki krisis identitas untuk dibandingkan sama abangnya, atau dia mencari dirinya sendiri. Maka inilah yang harus hati-hati. Jangan sampai dia sudah oke semuanya, tapi nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini perlu diselesaikan. Karena mengingat juga bahwa Fuji ini pesonanya masih kuat, dan dia juga masih memiliki sebuah yang kalau saya kira ini pengaruh dengan para pengikutnya. Dan memang kalau mau disamakan nggak bisa ya, karena Fuji dan Alia ini memang dua karakter yang berbeda, datang dari dua keluarga yang juga berbeda. Kalau Fuji ini datang dari latar belakang keluarga pengusaha, bukan artis, orang biasa. Nah tapi kalau Alia ini kan berdarah biru. Bapaknya Haji Mas Said, ibunya Reza Artamevia. Dan ya kalau menurut saya, kalau untuk menyamai Aurel Hermansyah, Aurel Titania Hermansyah ini kayaknya memang lebih ke Alia. Sehingga kalau sebagai besan-besan dan calon besan, mungkin lebih wife material si Alia ini tadi. Tapi ya jangan sampai kalian juga menganggap ini adalah sebuah pembandingan. Cuman memang di sini ya harapan seseorang kan mungkin berbeda. Sama kayak misalkan ada mertua yang lebih pilih anaknya ini menikah dengan dokter karena akan seragam, dengan TNI, nah seragam kan seperti itu. Apakah cocok atau enggak? Padahal ternyata mungkin jodohnya sama pengusaha. Kalian tahu kan yang saya maksud siapa? Nah, ada hal-hal seperti itu, tapi kembali lagi, hati Thorik kita nggak pernah tahu. Cuman satu di sini yang sudah dia ucapkan, bahwa Thorik mendengar kalau Alia ini
menganggap Haji Mas Said itu sebagai cinta pertamanya. Anak perempuan itu selalu menganggap ayahnya sebagai cinta pertama. Dia katakan demikian. Dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin menjadi cinta terakhirnya Alia. Tapi pertanyaan terbesarnya bukanlah itu. Dengan kondisi yang menjelaskan bahwa Thorik mengatakan secara tidak langsung kalau dia sempat mengalami patah hati, berarti kan yang mutusin Fuji di sini. Betul nggak? Terus kemudian merasa juga kehilangan diri. Nah, waktu itu di tempatnya Denny Sumargo ini dia bilang sempat kehilangan diri. Dan dia juga mengatakan bahwa kan nggak boleh ya menomorsatukan hal lain selain Allah. Berarti saat itu dia benar bucin karena sempat menomorsatukan Fuji mungkin. Nah, pertanyaannya itu tadi. Kalau seandainya dia ingin agar dirinya menjadi cinta terakhirnya Alia, akankah Alia akan juga menjadi cinta terakhir Thorik Halilintar? Yuk.